Kasus korupsi timah, mengapa hukuman 3 tahun dan denda Rp5.000 menjadi simbol kegagalan sistem? Baru-baru ini di Indonesia sebagai salah satu negara penghasil timah terbesar di dunia terus menghadapi dengan masalah politik korupsi di sektor sumber daya alam. Salah satu kasus yang mengundang perhatian adalah vonis 3 tahun penjara dan denda Rp5.000 yang dijatuhkan kepada seorang terdakwa korupsi di industri timah. Korupsi di tengah sumber daya yang berlimpah. Sumber daya alam Indonesia ini seharusnya menjadi aset strategis yang mengerahkan perekonomian negara, mensejahterakan masyarakat. Namun, potensi ini seringkali disalahgunakan oleh oknum pejabat dan pengusaha yang tidak bertanggung jawab. Putusan pengadilan, hukuman yang dipertanyakan. Ketika pengadilan menjatuhkan hukuman penjara selama 3 tahun dan denda begitu kecil sebesar Rp5.000, banyak pihak yang memutuskan ini tidak adil. Hukuman ini hanya dianggap ringan, tetapi juga memberikan pesan yang salah kepada masyarakat. Bagaimanapun, seorang yang terbukti melakukan korupsi dengan dampak signifikan bagi negara dan masyarakat hanya didenda dengan setara dengan uang receh. Denda ini mencerminkan ironi besar dalam sistem peradilan di Indonesia, yang kadang dianggap tidak profesional dan mengenai kasus-kasus korupsi besar, walaupun terdakwa mungkin harus mengganti kerugian atau menjalani hukuman tambahan lainnya. Korupsi dan efeknya bagi pengelolaan sumber daya. Kasus korupsi timah ini adalah contoh nyata sebagai bagaimana buruk tata kelola bisa menghancurkan potensi sumber daya alam Indonesia. Sumber daya alam Indonesia yang seharusnya dikelola untuk kepentingan publik justru dimanfaatkan oleh individu untuk kepentingan pribadi. Selain itu, korupsi di sektor timah juga berpotensi merusak lingkungan. Kegiatan pertambangan yang tidak diawali dengan ketat karena adanya praktik suap dan manipulasi bisa menyebabkan degradasi lingkungan yang berdampak pada ekosistem dan masyarakat lokal. Formasi hukuman yang mendesak. Kasus ini jelas menunjukkan reformasi besar dalam sistem hukum di Indonesia, terutama hukuman bagi para pelaku korupsi. Hukuman yang terlalu ringan justru menurunkan rasa keadilan di masyarakat dan menurunkan efek jerah yang seharusnya ditimbul oleh putusan pengadilan tidak ada. Apa yang bisa dipelajari dari kasus ini? Kasus korupsi di sektor timah ini memberikan pelajaran penting bagi kita. Pertama, potensi besar yang dimiliki Indonesia dalam sumber daya alam bisa dianggap mudah terkikis oleh korupsi dan tidak sistem pengawasan yang kuat. Hukuman yang tidak sebanding dengan kejahatan bisa membuat publik meragukan keseriusan pemerintah dalam memberantas korupsi. Ketiga, masyarakat perlu terlihat aktif dalam pengawasan menuntut transformasi dari pihak pemerintah dan perusahaan. Hanya dengan pengolahan yang akuntabel kita dapat memastikan bahwa kekayaan negeri ini benar-benar dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat, bukan seperti elit. Penutup, korupsi di sektor timah dengan vonis 3 tahun penjara dan denda Rp5.000 ini
seolah menjadi tamparan bagi sistem politik, sistem hukum di Indonesia. Ini adalah momen refleksi bagi negara untuk memberikan sistem hukuman, memperkuat pengawasan dan memastikan bahwa keadilan ditegakkan tanpa pandang bulu. Izinkan saya berargumen. Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Itulah istilah yang saya gunakan di dalam berargumen urusan ini, korupsi ini. Sebagai contoh, ke depannya tidak ada lagi seperti ini. Hanya orang-orang yang mempunyai jabatan yang tidak dapat dipenjara. Sebagai contoh, ke depannya tidak boleh lagi ada hukuman tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Boleh ada kasus nenek Minah yang mencuri kakao kemudian diproses hukum dengan seberat-beratnya. Sedangkan ini para koruptor yang begitu ada dampaknya tidak terkena hukuman yang berat. Apakah itu adil? Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Masih banyak permasalahan negeri ini, terutama masalah bagi para pelaku koruptor. Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Mungkin hukuman Indonesia akan seperti negara tetangganya, seperti Singapura, Cina, Korea Utara yang telah menerapkan hukuman mati bagi para koruptor. Sumber berita saya cantumkan dari CNN Indonesia, pelaku korupsi timah 300 triliun. Dan juga Kompas Indonesia, pelaku korupsi timah divonis 3 tahun penjara dan denda Rp5.000. Terima kasih. Saya Salman Sandriana. Wassalamualaikum.